Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya pada kesempatan kali ini masih dalam bahasan yang sama, yaitu mengoperasikan PLC. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi-materi sebelumnya pada video sebelumnya, di mana pada kesempatan kali ini kita akan berada pada kompetensi dasar yang terakhir, yaitu bagaimana kita menggunakan PLC sesuai dengan buku manual dan fungsinya. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk memberikan contoh bagaimana sebuah sistem kontrol dengan PLC, dengan basis PLC Omron, mulai dari pengawatan sampai dengan pemrograman PLC itu sendiri. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja bahasan atau kajian kita pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini akan saya berikan sebagai salah satu contoh aplikasi PLC sebagai satu sistem kontrol, di mana dicontohkan pada aplikasi kali ini ada sebuah mesin Stone Cruiser. Ya, mesin Stone Cruiser ini akan direncanakan untuk dikendalikan dengan menggunakan PLC. Walaupun sebetulnya mesin Stone Cruiser ini juga bisa dikendalikan dengan sistem konvensional atau elektromekanik. Tapi sebagai sampel, sebagai contoh pada kesempatan kali ini, kita akan mengambil satu sampel, satu contoh, yaitu mesin Stone Cruiser yang nantinya akan dikendalikan dengan menggunakan sistem kontrol dengan PLC. Nah, karena ini adalah sebuah sistem mesin, ya, mesin Stone Cruiser ini digerakkan oleh sebuah penggerak motor listrik. Dalam hal ini kalau kita lihat sekilas dari bodi fisiknya ini adalah motor listrik 3 fase, maka sebagai sebuah mesin, maka mesin ini nanti diharapkan akan dapat dioperasikan dengan menggunakan tombol tentunya. Ada tombol start tentunya nantinya untuk mengoperasikan motor dan menghentikan motor dengan tombol stop. Nah, selain ada tombol operasi start dan stop itu, nanti juga akan diharapkan penggerak motor listrik ini akan dapat diamankan dengan menggunakan sebuah pengaman apabila nanti terjadi beban lebih atau overload. Karena bagaimanapun juga ini adalah sebuah mesin yang cara beroperasi atau bekerjanya itu tidak langsam atau tidak stabil, karena kalau kita lihat bebatuan yang akan dipecahkan itu nanti tentunya ukurannya itu akan bervariasi, sehingga dibutuhkan tenaga yang juga mungkin tidak akan stabil dan bervariasi, dan efeknya nanti jika sewaktu-waktu ada ukuran batu besar dan itu menyebabkan kinerja dari motor ini terbebani lebih, maka hal itu akan dapat diminimalisir kerusakan atau permasalahannya dengan menggunakan sistem pengaman overload atau sistem pengaman beban lebih. Oke, kita lanjut. Pada komponen dan konfigurasinya dalam satu sistem kontrol, kalau kita melihat tadi mesin itu dan bagaimana harapan pengoperasiannya, maka komponen dan konfigurasinya akan dapat kita gambarkan seperti demikian. Yang pertama, jelas jantung operasi kontrolnya adalah PLC, karena nanti ini adalah sebuah sistem kontrol PLC. Kemudian PLC itu dia tidak akan dapat bekerja sendiri atau berdiri sendiri tanpa adanya input maupun outputnya. Jadi ada pemicu dan ada yang menerima hasil dari kontrol tersebut, program yang nantinya akan diolah dalam sistem CPU dari PLC itu. Nah, komponen yang pertama yang dibutuhkan adalah komponen input atau komponen masukan. Nah, komponen input ini seperti tadi di awal sebelumnya kita mengharapkan ada tombol yang nantinya difungsikan sebagai tombol start dan tombol stop. Kita pilihkan push button dengan dua push button hijau dan push button merah. Nah, push button ini nanti akan terhubung ke bagian input PLC. Nah, ini satu komponen sudah kita tentukan atau kita pilih. Kemudian yang berikutnya, di bagian output nanti akan mengeluarkan sinyal yang kemudian nanti akan diperuntukkan untuk komponen selanjutnya. Nah, komponen-komponen output eksternal salah satu yang akan kita gunakan, karena tadi kita menggunakan motor AC
Dan tentunya motor AC itu tidak dapat langsung bisa dioperasikan dengan menggunakan PLC, tetapi harus menggunakan satu perantara. Nah, perantara itu adalah salah satunya adalah kontaktor magnet. Dan untuk mengindikasikan apakah sistem itu bekerja atau tidak, kita akan menggunakan dua indikator. Satu indikator nanti dipakai atau digunakan untuk mengindikasikan beroperasinya motor seperti tadi, ada start dan stop, berarti harus ada indikator bahwa apakah motor itu dalam posisi run ataukah motor itu dalam posisi stop. Nah, satu indikator lagi, indikator merah ini kita peruntukkan untuk indikator yang mengindikasikan adanya beban lebih atau overload. Sehingga nantinya pada saat indikator ini menyala, maka itu adalah hal di mana sistem kontrol secara keseluruhan atau mesin tersebut juga dalam kondisi bermasalah. Dalam hal ini adalah overload. Ini maka kita kita pilih komponen indikator sebagai indikator mesin beroperasi atau tidaknya beroperasi, dan yang kedua adalah indikator adanya beban lebih atau tidak. Nah, beban lebih atau tidak itu nanti kita akan pasang sebuah sistem pengaman, komponen pengaman beban lebih, yang kemudian nantinya akan dipasang berpasangan dengan kontaktor. Ya, sistem pengaman beban lebih atau pengaman beban lebih ini kita kenal juga dengan apa yang dikatakan dengan thermal overload relay. Nah, dari kontaktor magnet yang kemudian masuk ke thermal overload relay ini nanti sistem satu daya 3 fase akan langsung menuju ke beban, dalam hal ini adalah motor listrik. Nah, motor listrik ini yang nanti akan menjadi penggerak utama dari mesin stone cruiser tersebut. Nah, tidak lupa dari sistem kontrol ini kita juga harus memperhatikan sumber atau power source-nya, catu dayanya. Apakah itu catu daya untuk motornya 3 fase atau catu daya untuk yang lain. Jadi ada beberapa yang memerlukan sumber catu daya itu, diantaranya adalah PLC jika memang dia membutuhkan catu daya AC. Kemudian yang kedua adalah indikator, pilot lamp. Kemudian yang ketiga adalah kontaktor itu sendiri. Dan tidak lupa motor listrik ini yang nantinya akan disuplai dengan menggunakan catu daya 3 fase. Berikut adalah sebelum kita membuat sistem kontrolnya, merencanakan sistem kontrolnya, maka kita pilih terlebih dahulu komponen unit PLC yang akan kita gunakan. Nah, salah satunya yang sudah kemarin kita bahas adalah unit PLC Omron. Dalam hal ini masih yang kita gunakan adalah CP1L dengan 30 IO. Nah, sedikit mereview sebelum kita lanjut ke perencanaan berikutnya, bahasan berikutnya, sedikit mereview yang nanti kita akan kerjakan. Yang pertama adalah wiring atau pengawatan. Pengawatan itu ada catu daya, ada pengawatan input, ada pengawatan output. Dan kemudian nanti kita harus pada saat kita sudah mengoperasikan PLC itu, maka kita harus mengetahui bagaimana status PLC itu, apakah dia bekerja ataukah tidak, atau terjadi masalah atau error. Nah, ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Nah, sedikit mereview materi sebelumnya. Untuk pengawatan catu daya, kita harus ingat ini kemarin sebelumnya ini belum terpasang breaker atau pengaman, maka nanti kita harus pasang pengaman di sisi sini, di sisi catu daya. Kemudian yang kedua, input wiring atau pengawatan input. Nah, perlu diingat yang harus kita kerjakan nanti adalah komponennya apa yang termasuk kategori komponen input. Kemudian nanti kita akan bikinkan tabel inputnya untuk memberikan alokasi input kepada setiap komponen. Kemudian karena nanti sudah ada fungsinya, maka di sini dituliskan fungsinya. Kemudian perencanaan pengawatannya kita gambarkan sehingga nanti dapat menjadi panduan pada pengawatan sesungguhnya di panel. Kemudian yang berikutnya adalah pengawatan catu daya. Sama dengan pengawatan input, ya, kita tentukan dulu komponen yang akan kita gunakan ya dalam bagian output,
ya, yang termasuk kategori komponen output. Kemudian kita masukkan dalam tabel. Kita masukkan dalam tabel berapa komponennya yang akan dipakai, yang akan digunakan untuk mendapatkan alokasi output nantinya di sini. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan kondisi atau status dari PLC itu. Status dari PLC dapat kita perhatikan di indikator status kerja dari PLC ini. Posisinya ada di sini. Nah, indikator status itu di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 indikator. Indikator power, run, error atau alarm, kemudian in-H, kemudian peripheral, dan backup. Ya, kita lihat masing-masing dari arti dari indikator itu. Yang pertama, indikator status PLC. Yang pertama adalah indikator power. Ini nanti kalau dia bekerja atau aktif, maka dia akan berwarna hijau. Ya. Indikator power pada saat menyala berarti dia mengindikasikan power kondisi on, PLC aktif. Karena power kondisi on, kondisi power PLC on, berarti PLC aktif. Kalau dia tidak menyala berarti power kondisi off. Kemudian yang kedua, indikator run. Indikator run ini juga berwarna hijau. Pada saat kondisi run ini menyala, indikator run ini menyala, maka CP1L dalam hal ini PLC yang akan kita gunakan berarti dia sedang menjalankan program dalam kondisi run atau mode monitor. Jadi dalam mode run atau mode monitor, maka lampu hijau run ini akan menyala. Ya, berarti kalau tidak dalam kondisi run atau monitor, berarti ada satu kondisi lagi yaitu mode program. Berarti kalau pada mode program, maka lampu indikator hijau pada run ini tidak akan menyala atau mati. Ini indikator run. Kemudian indikator error atau alarm. Lampunya akan berwarna merah jika menyala. Pada saat indikator error atau alarm ini menyala, maka kondisi yang terjadi pada PLC itu adalah kondisi di mana PLC mengalami kesalahan fatal. Termasuk di dalamnya adalah eksekusi false. False ini eksekusi bermasalah atau yang salah. Atau kesalahan perangkat keras atau dalam kurung kesalahan WDT. Ini terjadi. Jadi kesalahan fatal atau kesalahan perangkat keras ini kondisinya terjadi seperti itu. Nah, operasi CP1L dalam kondisi error atau alarm ini menyala, maka CP1L ini akan berhenti dan semua output akan dimatikan. Jadi, CP1L akan berhenti dan semua output akan dimatikan. Dalam arti kata, PLC-nya menyala, tetapi semua program itu akan berhenti dan semua output akan menyala, akan dimatikan. Nah, apabila lampu indikator error atau alarm ini menyala berkedip atau flashing, maka kondisi atau status PLC yang terjadi adalah dia dalam kondisi telah terjadi kesalahan non-fatal. Ya, kesalahan non-fatal, tetapi di dalamnya juga termasuk eksekusi false. Nah, apabila ini flashing, maka operasi CP1L ini akan tetap berlanjut. Jadi programnya kalau dieksekusi itu tetap akan berlanjut tanpa mematikan output. Nah, tetapi ini perlu diperhatikan karena apapun ini terjadi sebuah error walaupun tidak fatal. Nah, manakala tidak terjadi kesalahan apapun atau dalam kondisi operasi normal, maka error atau alarm ini tidak akan menyala. Jadi dia akan mati. Ini manakala tidak terjadi kesalahan apapun. Berikutnya adalah indikator kuning, INH. Indikator kuning, kalau dia menyala, maka bit output off, ya, bit output off dalam kurung area A500 bit 15. Ini telah aktif. Artinya semua output akan dimatikan. Jadi INH dalam untuk warna kuning ini, kalau dia menyala, ini akan mematikan semua output. Fungsinya adalah mematikan semua output. Nah, kalau normal dia tidak akan menyala. Kemudian yang berikutnya adalah peripheral. Warnanya juga kuning, lampunya, indikatornya. Dia menyala berkedip dan tidak menyala kondisinya.
Jadi kalau dia menyala berkedip, maka komunikasi baik mengirim atau menerima itu sedang berlangsung melalui port USB peripheral. Karena CP1L ini port peripheralnya adalah jenis port USB. Nah, sehingga komunikasi baik komunikasi dengan piranti pemrograman atau piranti apapun, ini baik mengirim atau menerima, dia akan menyala berkedip manakala dia sedang bekerja. Dan selain kondisi tersebut, maka indikator peripheral ini tidak akan menyala. Kemudian yang terakhir ini indikator backup. Nah, indikator backup juga berwarna kuning. Nah, indikator backup ini akan menyala pada saat program pengguna, ya, program user, parameter atau memori data sedang ditulis atau diakses di memori flash bawaan atau memori cadangan, berarti memori di luar PLC. Nah, program pengguna, parameter, data memori, atau nilai awal DM, atau memori komentar sedang ditulis atau diakses dalam kaset memori. Ya, berarti memori yang ada di luar PLC. Nah, indikator backup ini juga akan menyala ketika program pengguna, parameter, dan memori data sedang dipulihkan ketika catu daya PLC dihidupkan. Jadi pada saat dihidupkan, ada program pengguna, parameter, dan memori data, ya, pada PLC pada saat dihidupkan ini juga akan menyala kuning. Tetapi ingat bahwa ini hanya akan menyala sesaat. Nah, catatan yang harus diperhatikan adalah jangan mematikan power supply PLC saat indikator ini menyala. Ya, saat ini indikator menyala, karena dia sedang melakukan pemulihan data-data, baik itu program pengguna, parameter, atau memori data yang sedang dipulihkan ketika catu daya PLC dihidupkan. Nah, selain kondisi di atas, maka lampu indikator backup yang berwarna kuning ini tidak akan menyala. Nah, ini kira-kira dari 6 indikator yang ada di dalam PLC CP1L. Sehingga nanti pada saat kita menggunakan CP1L ini, kita betul-betul harus memperhatikan kondisi atau status kerja daripada PLC itu dari bagian indikator status kerja PLC. Dan kemudian berikutnya adalah